Selamat malam, perkenalkan nama saya Yohanes Almendaru Tommy dari kelas IT 402 dengan prodi PJJ Informatika. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ulasan tugas dari Bahasa Indonesia, tinjauan pustaka dari tiga artikel yang sudah saya coba untuk buat. Yang pertama di sini saya akan memperlihatkan hasil kerja saya membuat tinjauan pustaka dari tiga buku. Oke, yang pertama di sini adalah aplikasi Sistem Informasi Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara berbasis Android. Ini artikel saya ambil dari salah satu jurnal atau literasi atau artikel yang ada di Fakultas Ilmu Komputer di mana ya, di Sumatera kalau nggak salah. Oke, yang pertama, aplikasi Sistem Informasi berbasis Android merupakan solusi modern untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam manajemen museum. Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk mempermudah akses informasi, pencarian lokasi, serta pengelolaan data pengunjung dan laporan kunjungan. Seperti itu. Oke, kesimpulannya dari artikel yang sudah saya baca ini, bahwa pengembangan dari aplikasi sistem informasi berbasis Android untuk Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini sangat relevan dan diperlukan. Aplikasi ini dapat mempermudah pencarian lokasi, penyampaian informasi, pengelolaan data pengunjung, dan pembuatan laporan kunjungan. Dengan demikian, aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional museum serta memberikan pengalaman yang baik bagi pengunjung. Oke, selanjutnya yang kedua itu saya mengambil artikel implementasi algoritma uh, K-means clustering untuk mengelompokkan data gizi balita pada Kecamatan Garoga Tapanuli Utara. Ini artikel saya ambil, sumbernya juga sama dari artikel yang pertama. Saya bahas sedikit di sini, algoritma K-means adalah salah satu metode clustering non-hierarki yang sering digunakan dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip. Algoritma ini mempartisi data ke dalam beberapa cluster dengan tujuan agar data dalam satu cluster memiliki kesamaan karakteristik. Sementara data yang berbeda karakteristiknya dimasukkan ke cluster yang lain. Oke, untuk kesimpulannya di sini dari artikel yang saya buat, itu penerapan algoritma K-means adalah analisis data gizi balita di Kecamatan Garoga merupakan pendekatan yang inovatif dan potensial. Penggunaan software Rapid Miner mempermudah proses analisis, memungkinkan identifikasi pola gizi yang berbeda dan membantu dalam perencanaan program intervensi gizi yang lebih efektif. Hal ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan balita di wilayah tersebut. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga adalah penerapan algoritma eh, Rinsdale untuk mengamankan teks. Di sini akan saya bahas sedikit. Kriptografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk mengamankan komunikasi dan data dari akses yang tidak sah. Dalam era digital saat ini, kriptografi menjadi solusi penting untuk menghadapi permasalahan keamanan data yang semakin kompleks. Kriptografi dapat melindungi data dengan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan memahami informasi tersebut. Proses ini melibatkan enkripsi, mengubah data asli menjadi data rahasia, dan dekripsi, mengembalikan data rahasia menjadi data asli. Oke, eh, kriptografi khususnya menggunakan algoritma Rinsdale adalah solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan keamanan data di era digital dengan kemampuan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data secara efisien. Algoritma ini memastikan bahwa data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Implementasi algoritma Rimdale dalam berbagai aplikasi menunjukkan bahwa keamanan dan keutuhan data dapat terjaga dengan baik, melindungi informasi dari ancaman dan akses yang tidak sah.
Itu dari tinjauan 3 buku artikel atau tinjauan pustaka yang saya buat. Mengapa saya memilih 3 artikel ini? Karena di sisi lain yang pertama saya adalah mahasiswa untuk prodi informatika, di mana yang saya pikirkan ke depannya bahwa suatu negara itu atau sesuatu apapun akan maju dengan teknologi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa semua yang sudah menggunakan teknologi pasti akan lebih selangkah lebih maju di depan dengan yang lainnya. Untuk kelemahan dan kelebihan dari buku yang saya baca atau artikel ini, sebenarnya untuk kelebihannya dari semua bukunya ini, semuanya sudah baik karena mereka memuat semua isi dengan jelas, dengan cara-cara yang lengkap juga. Untuk kekurangannya, mungkin eh, banyak kata-kata yang masih sulit dipahami untuk eh, yang kaum awam ya, untuk apalagi yang sedang baru belajar tentang dunia informatika itu banyak sekali kata-kata yang masih sulit untuk dipahami seperti itu. Oke, mungkin sekian ulasan dari artikel yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.